Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Lihat dulu grafis dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK. April 2018 sampai 2019 diduga membocorkan 26 kasus operasi tangkap tangan yang direncanakan KPK ketika menjabat Deputi Penindakan KPK. Membocorkan operasi tangkap tangan. Mei 2018 bertemu dengan Gubernur NTB ketika KPK tengah melakukan penyidikan perkara korupsi devastasi PT Nyoben 2019. Firly dijatuhkan sanksi etik tingkat berat KPK. Maret 2019 menjemput anggota BPK Badullah Akbar dan membawa ke sebuah rumah selama 30 menit ketika akan diperiksa oleh penyidik KPK. Agustus 2019 Firly muncul dalam si Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan. Namanya muncul, ya. Makanya sebenarnya dulu waktu Firly ini dikembali ke kesatuannya, ke kepolisian, kan karena memang dia setelah melanggar kode etik yang bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Gubernur NTT pada saat itu. Waktu itu pada kasusnya dia di KPK. Nah, yang menarik adalah ketika kembalikan, bahkan ini dipromosikan jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Nah, ya, kemudian dibuka lagi seleksi penerimaan komisioner KPK. Berjilid-jilid lah, saya masih ingat di tangan saya ada petisi ribuan staf daripada KPK menolak kalau Firly kembali kepada KPK. Dan yang terjadi apa? Malah Firly terpilih satu paket dengan revisi undang-undang KPK, bahkan yang gila terpilih jadi dia ketua. Jadi kemudian terurut lagi yang tadi kita ceritakan. Dan yang terakhir, Polda Metro Jaya telah menetapkan penyidikan, yaitu bocoran, yaitu dokumen di SDM. Sampai detik ini kita bicara, kita tidak lihat apa kemajuannya. Nah, kembali lagi sekarang ini yang diduga melakukan pemerasan. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau kita masih sayang ke KPK, itu ya dorong kembali, kita bukan mengintervensi. Kan yang kita teriak ini, saya kira tidak di hutan nih. Kalau menurut saya secara normatif juga pemerintah juga salah, DPR juga salah. Udah tahu ini bermasalah, ini masalah masih dipilih. Nah, oleh karena itu saya kira kita nggak kembali lagi. Orang cacat moral. Iya, saya kira kita nggak kembali lagi. Tetapi kasus yang telah diumumkan oleh teman-teman di Polda, di Dimkrim khusus, telah naik kasusnya untuk menjadi penyidikan. Sudah naik menjadi penyidikan. Menurut saya, agar jangan jadi lagi gonjang-ganjing, menyelamatkan KPK kembali. Kalau memang sudah penyidikan, kita dorong teman-teman di Polda Metro. Kalau memang cukup buktinya, sekarang segera tetapkan tersangka. Ini ya, saya hanya memprihatin karena Pak Firly itu kan dari Polri ya. Kemudian sederet daripada data-data menunjukkan dia kurang baik gitu ya dari etika gitu. Maka menurut saya ya, di polisi sendiri, ini waktunya untuk membuktikan bahwa benar tuduhan-tuduhan itu atau hanya rumus. Nah, makanya itu dengan adanya laporan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan yang sekarang ini, saya sangat senang karena apa? Ini menjadi batu ujian daripada Polri untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul terpidana apa tidak. Saya sangat senang ya dengan Polda Metro dalam tempo singkat penyelidikan kemudian berani menaikkan ke penyidikan. Berarti dia sudah berani memutuskan bahwa ini yang diterima dari penyelidikan itu, oh ini cukup masuk akal untuk dijadikan alat permulaan menentukan bahwa ini memang ada suatu tindak pidana. Nah, sekarang tugas daripada Polri ya, penyidik adalah untuk mempercepat penyidikan itu, untuk memberikan klarifikasi kepada rakyat ini bahwa apakah memang benar-benar dia itu melanggar hukum apa tidak. Terima kasih. Iya, di pasal 32 Undang-Undang KPK, kalau dia sudah
tersangka otomatis dia nonaktif. Perintah Langsung undang-undang. nonaktif. Iya, Juga satu lagi tentang alat bukti, kalau kita mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi itu dalam pasal 26 ada perluasan alat bukti. Salah satu petunjuk. Jadi foto itu juga berupa foto yang di lapangan bulu tangkis. Itu bisa. Tapi yang jelas kalau kita mengacu kepada alat bukti tadi, kalau kita mengacu kepada pasal 26A, ini adalah petunjuk. Karena di dalam karena khusus kan lex spesialis, maka di dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau KPK itu dibilang ini adalah bukti, sehingga kawan-kawan yang ada di kepolisian seharusnya tidak usah ragu-ragu karena ada keterangan saksi karena sudah ada 6 orang saksi. Udah salah. Pertama, kalau kita bicara tadi udah ada pasalnya, ini pun pertemuan, jangankan sama pihak yang langsung yang bukan langsung pun, kalau dia perkaranya sedang diperiksa, bukan langsung yang jadi suspek, itu sebenarnya sudah melanggar etik. Pernah begini, ada kejadian di masa lalu, waktu saya masih di dalam, ada seorang pegawai, dia tidak sengaja bertemu, mungkin dia ada hubungan keluarga, tapi orang itu statusnya bukan tersangka loh. Dia saksi yang punya keterkaitan dengan kasus korupsi, sudah dipenyidikan, sudah ada tersangka, sudah jalan. Tahu nggak apa yang terjadi sama pegawai? Kita berhentikan, dipecat. Dia kan mengalahkan alat bukti ya. Polisi tidak boleh ragu-ragu ya. Ini ya Pak Asmi ya, yang disasar sekarang oleh Polda Metro itu kasusnya adalah pemerasan, kemudian gratifikasi. Kalau bukti foto ini bukti yang kuat hanya untuk membuktikan bahwa dia itu pernah pertemuan. Berarti kode etik. Itu tidak ada kaitannya dengan gratifikasi, jauh itu dari itu. Bapak saya undang kalau begitu, Bapak baca dulu pasal 36. Enggak, bukan gini Pak. Sorry. Ini penting gini, Pak, karena polisi punya perluasan penyidikan, tidak ansih gitu loh. Ada 2 peristiwa gitu loh. Kalau kita lihat tadi di pasal 36 Junto 65 itu, ini sudah disebut larangan. Jika satu undang-undang menyebutkan dalam diksinya larangan, berarti itu serius. Ini perbuatan pidana loh, 5 tahun. Jadi bukan lagi pemerasan, ini ada 2 karakteristik. Apalagi pasal 3665 ini ditujukan kepada pimpinan Pak gitu loh. Jadi ini serius. Itu kalau foto itu ada persesuaian dengan keterangan yang lain, masuk itu barang 5 tahun. Saya tidak mencanggah ya, itu bukan bukti pidana yang nggak bisa diproses. Itu memang bukti pidana, tapi pidananya adalah termasuk yang tadinya kode etik yang sekarang jadi pidana. Nah, ini bukan ranah polisi untuk dari segi tadi kan saya kasih ilustrasi, ada pegawai saja dia bertemu sama saksi, bukan calon tersangka loh. Saksi tapi kasusnya sudah penyidikan, itu diberhentikan. Kalau di polisi penyidikan itu kan belum tentu ada tersangka. Benar. Beda kalau di KPK. Kalau di KPK kalau sudah tahap penyidikan pasti ada tersangka. Kalau di kepolisian belum tentu. Ini pernah terjadi. Waktu pelanggaran yang diduga tindak pidana, Firly membocorkan dokumen-dokumennya, itu sudah dilaporkan tuh sama orang-orang. Terus pada saat itu Polda juga menyatakan sudah di tingkat penyidikan. Lama kita tunggu nggak ada hasilnya sampai detik ini. Jadi ya menurut Bung Saur katanya ada barter-barteran kasus. Saya takutnya ini Bung, jangan-jangan ini nanti juga begitu, barter-barteran artinya apa? Kasus pemerasan di sana nggak jalan, kasus korupsi SEL di KPK hilang, kita tidak tahu kemana lagi. Tapi kalau ini saya yakin agak berbeda kasusnya, Bung Bram. Kalau ini kali ini sangat serius menurut saya, karena Saudara Yassin Limpo telah ditahan malam ini. Oh, sudah ditahan? Sudah maksudnya sudah diumumkan secara resmi sebagai tersangka. Belum ditahan. Nah, oleh karena itu menurut saya kan bisa sandiwaranya. Tidak ada lagi beban psikologis kepada teman-teman penyidik di Polda Metro. Masih ada sandiwara yang bisa dilakukan. Saya pikir kali ini mungkin itu, karena kan saat itu ada Endar kemudian yang dibarterkan. Tapi kali ini saya kira nggak mungkin, karena Saudara Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka. Tapi kan belum ditahan. Ini ditantang sekarang reputasi daripada teman-teman di Polda. Di Polda. Apakah mereka terganggu karena Firly adalah polisi? Dugaan saya tidak, karena kita lihat reputasi dari Pak Karyoto. Saya percaya dia adalah orang yang dibesarkan oleh KPK, pasti dia berhutang. Bagaimana menyelamatkan lembaga KPK ini? Menurut saya, kalau tidak, ya ini sempurna kemudian hancur. Nah, oleh karena itu kembali kita tidak ada motif yang lain. Tetapi teman-teman penyidik KPK tidak boleh ada gangguan psikologis. Mereka harus strict to the point, cukup bukti. Tapi ini justru kalau ini memang harus dikontrol oleh Kapolri. Dan kalau untuk ini saya yakin ya tidak ada polisi bermain-main lagi. Apalagi Polda Metro ya. Karena Pak Kapolri mengatakan kan harus cepat dan cermat.
Dan saya waktu itu belum dengar statement Pak Kapolri, saya mengatakan, ini Pak Kapolri ini harus ambil alih, saya bilang gitu. Tetapi bukan diambil alih penyidikannya, tapi diambil alih tanggung jawabnya. Tapi kecepatan untuk dia menentukan tersangka itu adalah merubah dulu, Pak. Yang tadinya informasi di tingkat penyelidikan ini dirubah dulu menjadi bukti yang bisa dipakai untuk pembuktian di pengadilan, yaitu pemeriksaan untuk pro justisia. Kalau itu sudah lengkap, barulah kemudian melangkah ke yang pertama kan kejadian pelaporan Dumas kepada Petro itu 12 Agustus 2023. Sebenarnya sudah ada rentang yang panjang juga kalau ditarik ke Oktober. Jadi bukan juga buru-buru. Polisi pasti dengan secara matang, apalagi menghadapi yang juga yang diperiksa adalah polisi. Sama-sama punya pegang tongkat komando, sama-sama punya ilmu di jalan yang kira-kira mereka tuh tahu strategi Bang Hotman. Mereka adalah komandan remote-nya kan untuk mengendalikan itu bisa. Jadi, di dalam pidana itu kan jelas yang kita kenal dengan Scientific Criminal Detection Procedure. Kalau ada perbuatan dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, it's clear. Itu kan penyidikan. Ya, makanya itu kan. Tapi yang tadi dibilang kan penyidikan di kepolisian kan berbeda dengan KPK. Ada ruang. Jadi kan kalau saya lebih percaya dalam 2-3 hari ini, karena ini kan very simple kasusnya ini, menurut saya simple loh, tanpa mengecilkan kasus ini. Menurut saya begini, kan Yassin Limpo udah 3 kali diperiksa. Kalau soal memberikan uang, misalnya kalau orang kita terjebak, Yassin Limpo itu nama bapaknya, namanya Sahrul. Iya, Sahrul. Misalnya kalau kita terjebak, misalnya hanya gambar, ada 5 alat bukti dalam KUHAP. Ya toh, 1 petunjuk. Kedua, surat elektronik kan itu paling mudah. Saya yakin surat-surat elektronik, WA dan lain-lain, kemungkinan penyidik sudah punya. 2-3 hari itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia masih ragu-ragu. Saya bukan ragu-ragu, masih ragu tadi. Waktunya ragu. Bukan mantan penyidik kayak gitu. Enggak gitu, Pak. Penyidikan itu butuh waktu, Pak. Penentuan TSK apa tidak itu ya, itu tidak penting banget. Yang penting adalah proses ini cepat selesai, serahkan ke jaksa. Itulah yang namanya kerja yang baik gitu. Jadi jangan kita berkutat kepada ditahan apa tidak, itu nggak penting bagi saya. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.